dan beda potensial listrik. Pada bab 1, kamu telah mempelajari mengenai listrik statis, di mana muatan-muatan listrik sementara diam pada suatu benda. Nah, sekarang kamu akan mempelajari mengenai muatan-muatan listrik bergerak atau arus listrik yang disebut listrik dinamis. Nah, di bab ini, kamu akan mengetahui penyebab dari kejutan listrik, mengapa menyentuh kawat hidup bertegangan 220 volt dengan tangan basah dapat membunuh, dan sebagainya. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kamu mengenal terlebih dahulu beberapa komponen listrik serta simbolnya dalam rangkaian listrik. Simbol dari sel listrik, baterai, saklar, lampu atau beban, ohmmeter, resistor atau disimbolkan seperti ini, resistor variabel atau rheostat atau disimbolkan seperti ini, voltmeter dan ampermeter. Konsep arus listrik. Ada dua macam aliran arus listrik, yaitu arus listrik yang mengalir dalam arah yang tetap dan arus yang mengalir dalam arah yang selalu berubah setiap saat atau bolak-balik. Arus listrik yang arahnya tetap disebut arus listrik searah atau arus searah, atau sering disebut arus DC atau direct current. Sedangkan arus yang mengalir dalam arah yang bolak-balik disebut arus listrik bolak-balik, atau sering disebut arus AC atau alternating current. Untuk mengetahui bagaimana arus listrik dapat mengalir melalui suatu rangkaian, mari kita lakukan kegiatan berikut. Sediakan lampu, baterai 1,5 volt, kabel, saklar, dan pisau kecil. Kupas kedua ujung kabel. Hati-hati ya, jangan sampai tanganmu terluka. Lalu, rangkai baterai, kabel, saklar, dan lampu seperti ini. Rangkaian seperti ini disebut rangkaian tertutup. Tidak ada pangkal dan ujungnya, atau ketika arus berjalan dari satu titik, ia akan kembali lagi ke titik semula. Pada rangkaian tertutup, lampu menyala atau terjadi aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik disebut arus listrik. Arah arus listrik pada kawat dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai. Jika rangkaian kita ubah menjadi seperti ini disebut rangkaian terbuka, karena kita dapat melihat mana pangkal dan ujungnya, atau ketika arus berjalan dari satu titik, ia tidak bisa lagi kembali ke titik semula karena jalan putus. Sehingga, pada rangkaian terbuka, arus listrik tidak dapat mengalir. Arus listrik juga akan mengalir dari titik yang potensialnya tinggi ke titik yang potensialnya rendah. Titik A mempunyai potensial lebih tinggi daripada titik B. Sehingga, jika dihubungkan dengan B, arus listrik akan mengalir dari A ke B. Arus listrik akan berhenti mengalir setelah potensial A sama dengan potensial B. Agar arus listrik tetap mengalir dari A ke B, maka potensial A harus diusahakan lebih tinggi daripada potensial B. Caranya, dengan memasang sumber tegangan berupa aki, batu baterai, dan sebagainya, atau arus listrik searah. Dengan demikian, ada dua syarat agar arus listrik mengalir melalui suatu rangkaian, yaitu 1. Rangkaian listrik harus tertutup. 2. Harus ada beda potensial antara dua titik dalam rangkaian. Sudah mengerti kan? Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam tiap sekon, yang dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere atau A. Q adalah jumlah muatan yang mengalir yang satuannya kolom atau C. T adalah waktu yang satuannya sekon atau S. Satuan kuat arus yaitu ampere yang disingkat dengan A diambil dari nama seorang ahli fisika Prancis, André-Marie Ampère. Contoh pertama. Muatan listrik 4 kolom mengalir melalui seutas kawat pengantar selama 5 sekon. Berapa kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat tersebut? Cara menyelesaikannya. Diketahui, muatan Q sama dengan 4 kolom dan waktu T sama dengan 5 sekon. Ditanya kuat arus I. Maka untuk menjawabnya, ingat kembali rumus mencari kuat arus I, yaitu
Q dibagi T, atau 4 dibagi 5 yang sama dengan 0,8 ampere. Jadi, kuat arus yang mengalir adalah 0,8 ampere. Contoh 2. Kuat arus yang mengalir melalui suatu pengantar adalah 0,6 ampere. Jika aliran arus itu terjadi selama 10 sekon, berapa besar muatan listrik yang mengalir melalui pengantar tersebut? Cara menjawabnya, kuat arus I sama dengan perbandingan besar muatan Q dengan waktu yang diperlukan T, atau Q sama dengan I dikali T, sama dengan 0,6 ampere dikali 10 sekon, sama dengan 6 kolom. Konsep beda potensial listrik. Potensial listrik atau tegangan adalah besaran yang menyatakan dorongan terhadap elektron-elektron agar dapat mengalir. Besar dorongan ini biasanya diacu terhadap bumi dan ditetapkan beda potensial bumi sama dengan 0. Beda potensial atau beda tegangan menyatakan beda nilai potensial antara dua titik berbeda dalam suatu rangkaian. Kamu telah mengetahui bahwa arus dapat mengalir antara dua titik dalam rangkaian tertutup jika ada beda potensialnya. Ingat, kata yang penting adalah beda potensial, bukan potensial. Kalau begitu, manakah yang lebih berbahaya bagi kita? Apakah potensial atau arus? Dari penjelasan yang telah kamu simak, maka yang berbahaya bagi kita adalah arus listrik, atau dihasilkan oleh beda potensial, dan bukan potensial listrik atau tegangan. Mungkin ini membuatmu bingung, maka untuk lebih jelasnya simaklah contoh berikut. Contoh. Burung-burung bertengger pada hantaran udara atau kawat telanjang tegangan tinggi. Namun, mengapa burung-burung ini tidak gosong? Kita misalkan, kedua kaki burung adalah titik A dan B yang berada pada tegangan tinggi. Arus mengalir melalui kawat udara atau konduktor, dan kedua kaki burung ini memiliki potensial listrik yang sama, atau VA sama dengan VB. Ini artinya, beda potensial antara titik A dan B yaitu VA dikurang VB sama dengan 0, sehingga arus tidak mengalir melalui tubuh burung dan burung dapat bertengger dengan selamat. Mengapa harus di atas kawat udara tegangan tinggi ya? Apa karena burung-burung ini ingin melihat kendaraan yang lalu lalang di bawahnya atau sekedar mejeng doang? Tentu tidak. Alasannya, karena sewaktu udara sedang dingin sekali, arus listrik yang mengalir melalui kawat biasanya cukup panas dan dapat menghangatkan tubuh burung. Namun, tidak disangka, kawat yang dihinggapi oleh burung tersebut putus. Burung-burung ini kaget dan segera terbang. Tapi, ada seekor burung yang ikut terayun bersama kawat, dan ketika sampai di tanah, burung tersebut telah gosong. Mengapa ini terjadi? Perhatikan kedua kaki burung memiliki potensial yang sangat berbeda. VA berada pada potensial yang tinggi, sedangkan VB yang menyentuh tanah sama dengan 0. Karena perbedaan potensial yang sangat besar ini, maka arus besar segera mengalir melalui tubuh burung. Burung menggelepar dan hangus dalam sekejap.